Chapter 43 yaitu sistem kekebalan tubuh. Di sini ada 4 subbab yang akan dibahas nantinya. Overview-nya itu sel kekebalan menghasilkan molekul reseptor yang mengikat dari sel asing maupun virus dan mengaktifkan respon pertahanan. Pengikatan tersebut adalah jenis dari pengenalan molekuler. Pengenalan molekuler sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Kekebalan bawaan terdapat pada semua hewan. Kalau kekebalan adaptif ini hanya terdapat pada vertebrata. 3.1. Pada kekebalan bawaan, pengenalan dan respon mengandalkan pada ciri-ciri bersama patogen. Kekebalan bawaan invertebrata. Serangga mengandalkan eksoskeleton mereka sebagai penghalang terhadap penularan infeksi. Contohnya kitin dan enzim lisozim yang melindungi sistem pencernaan serangga dari patogen. Pada kekebalan bawaan invertebrata, mereka menghasilkan pertahanan terhadap patogen dengan melepaskan peptida antimikroba dan membunuh jamur serta bakteri dengan mengganggu membran plasma. Pada kekebalan bawaan vertebrata memiliki hal yang sama seperti invertebrata, namun terdapat beberapa aspek unik pada kekebalan bawaannya, seperti sel pembunuh alami, interferon, dan respon inflamasi. Penghindaran kekebalan bawaan oleh patogen. Adaptasi telah berkembang dalam beberapa patogen untuk menghindari kerusakan oleh sel fagositik. Contohnya itu pada bakteri Streptococcus pneumoniae dan Mycobacterium tuberculosis. 3.2. Pada kekebalan yang diperoleh, reseptor limfosit memberikan pengenalan spesifik patogen. Vertebrata memiliki kekebalan adaptif dan kekebalan bawaan. Nah, respon adaptifnya ini bergantung pada sel T dan sel B, yang merupakan jenis dari sel darah putih atau limfosit. Setiap zat yang memunculkan respon sel B atau sel T disebut sebagai antigen. Dalam kekebalan adaptif, pengakuan terjadi ketika sel B dan sel T berikatan dengan antigen, seperti pada bakteri ataupun virus. Nah, di sini ada struktur antigen oleh sel B. Maksudnya di sini ada struktur dari sel B, yaitu terdapat jembatan disulfida. Di sini ada situs pengikatan antigen. Di sini ada wilayah variabel, wilayah konstan, wilayah transmembran, plasma darah, dan terdiri dari 4 rantai polipeptida dan 2 rantai berat identik serta 2 rantai cahaya yang identik. Antibodi memberikan pertahanan langsung terhadap patogen dalam cairan tubuh. Situs pengikatan antigen dari reseptor atau antibodi memiliki bentuk kunci. Reseptor antigen sel B dan antibodi mengikat antigen utuh dalam darah dan getah bening. Lalu di sini ada pengenalan antigen oleh sel T. Ini ada strukturnya sama halnya seperti sel B. Terdapat jembatan disulfida, terdapat wilayah transmembran, wilayah konstan, wilayah variabel, situs pengikatan antigen, membran plasma, dan 2 rantai polipeptida, rantai A serta rantai B. Reseptor antigen sel T hanya mengikat fragmen antigen yang ditampilkan atau disajikan pada permukaan sel inang. Protein inang yang menampilkan fragmen antigen disebut molekul kompleks histokompatibilitas mayor atau MHC. 43.3. Kekebalan yang diperoleh mempertahankan sel-sel dan cairan tubuh dari infeksi. Pertahanan yang disediakan oleh limfosit B dan T dibagi menjadi 2, yaitu ada respon imun humoral dan juga respon imun dalam sel yang dimediasi. Sel T membantu mengaktifkan kekebalan adaptif. Jenis sel T mengaktifkan humoral dan respon imun di mediasi sel. Terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama itu, molekul asing harus dapat mengikat reseptor antigen dari sel T pembantu. Yang kedua, antigen harus ditampilkan pada permukaan sel yang menyajikan antigen. Sel B dan antibodi respon terhadap patogen ekstraseluler. Aktivasi sel B melibatkan kedua sel T pembantu dan protein pada patogen yang dirangsang oleh antigen dan sitokin.
Sel B berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi sel memori B dan sel plasma antibodi. Satu sel B yang diaktifkan menimbulkan ribuan sel plasma identik. Antibodi membunuh patogen dengan cara mengikat antigen dan mengganggu aktivitas patogen dalam berbagai cara untuk menonaktifkan atau menghancurkan. Lalu di sini ada sel T sitotoksit atau respon terhadap sel inang yang terinfeksi. Dengan tidak adanya respon imun, patogen itu kan dapat berreproduksi dan membunuh sel yang terinfeksi. Nah, respon imun yang dimediasi sel menggunakan racun protein untuk membunuh sel yang terinfeksi oleh virus atau lainnya, yang dapat mengganggu integritas membran dan memicu kematian sel. Lalu di sini ada ringkasan humoral dan sel mediasi. Respon imun memiliki kekebalan humoral dan sel mediasi yang dapat mencakup respon kekebalan primer dan sekunder. Sel memori dari setiap jenis mengaktifkan respon sekunder. Ini ada bagian-bagiannya, bisa dilihat di sini. Lalu ada imunisasi. Perlindungan yang diberikan oleh respon imun memberikan dasar untuk imunisasi. Penggunaan antigen secara artifisial diperkenalkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan respon imun adaptif dan pembentukan sel memori. Imunisasi dilakukan dengan vaksin yang diperoleh dari racun bakteri yang tidak aktif, patogen yang terbunuh atau terlemah, dan bahkan gen yang mengkode protein mikroba. Imunitas aktif dan pasif. Dalam imunitas aktif, pertahanan muncul ketika infeksi patogen atau imunisasi mendorong respon imun. Sedangkan pada imunitas pasif itu ketika antibodi IgG dalam darah wanita hamil menyeberangi plasenta ke janinnya. Lalu di sini ada antibodi sebagai alat. Contohnya itu ada antibodi monoklonal yang menyediakan banyak kemajuan baru dalam pengobatan medis. Contohnya itu pada alat tes kehamilan untuk mendeteksi manusia atau janin. Terus juga ada terapi terhadap penyakit manusia tertentu. Contohnya itu ada kanker. Dan juga mengidentifikasi virus melalui infeksi atau vaksinasi. Lalu di sini ada penolakan imun. Sel-sel dari orang lain dapat dikenali dan diserang oleh pertahanan kekebalan tubuh. Penyebab utamanya adalah molekul MHC. Hal itu terjadi karena protein MHC mengekspresikan gen MHC yang berbeda. 43.4 yaitu gangguan dalam fungsi sistem kekebalan tubuh dapat memicu atau memperburuk penyakit. Di sini ada tanggapan imun. Interaksi yang diatur oleh limfosit, sel-sel tubuh, dan zat asing menghasilkan kekebalan tubuh yang merespon terhadap perlindungan patogen ketika mengalami gangguan alergi, autoimun, atau imunodefisiensi. Lalu di sini ada adaptasi evolusioner patogen yang mendasari penghindaran sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh yang menangkal patogen telah berevolusi dengan menggunakan patogen manusia sebagai contoh. Terdiri dari berbagai mekanisme umum, yaitu ada variasi antigenik, latensi, dan serangan langsung pada sistem kekebalan tubuh. Serangan langsungnya ini dapat dicontohkan pada HIV. Lalu di sini ada kanker dan kekebalan. Ketika kekebalan adaptif tidak aktif, frekuensi kanker akan meningkat. Misalnya nih, risiko pengembangan sarkoma Kaposi 20.000 kali lebih besar untuk pasien AIDS yang tidak diobati daripada orang sehat. Sistem kekebalan tubuh dapat mengenali protein virus sebagai asing, dapat bertindak sebagai pertahanan terhadap virus yang dapat menyebabkan kanker, dan terhadap sel-sel kanker yang menyimpan virus. Kita lanjutkan ke materi chapter 44 tentang osmoregulasi dan ekskresi. Untuk osmoregulasi itu penting dalam lingkungan bercairan yang mengelilingi sel, jaringan, dan organ. Agar sistem fisiologis ini berfungsi dengan benar, konsentrasi zat larut itu harus tetap dijaga. Nah, pengertian dari osmoregulasi sendiri yaitu mengatur konsentrasi zat larut dan menyeimbangkan keuntungan dan kehilangan air. Pada chapter 44 ini kita akan membahas mengenai 5 subbab. Osmoregulasi sebagian besar didasarkan pada gerakan solutasi yang terkontrol antara cairan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada osmosis, di mana osmosis itu adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi zat larut yang lebih rendah ke konsentrasi zat larut yang lebih tinggi. Di mana osmosis ini terjadi ketika dua larutan yang dipisahkan oleh membran memiliki perbedaan tekanan osmotik.
Satuan ukuran osmolaritas yaitu miliosmol per liter. Nah, ketika dua larutan ini memiliki perbedaan molaritas, larutan dengan konsentrasi zat larut yang lebih besar disebut dengan hiperosmotik dan yang lebih encer disebut dengan hipoosmotik. Selanjutnya ada tantangan osmotik, di mana seekor hewan itu dapat mempertahankan keseimbangan air dengan dua cara. Yang pertama itu ada osmokonformer dan osmoregulator. Nah, osmokonformer itu semuanya merupakan hewan-hewan laut, di mana dia itu bersifat isoosmotik terhadap sekitarnya dan tidak meregulasi osmolaritasnya. Nah, di antara hewan-hewan laut, sebagian besar invertebrata adalah osmoregulator. Nah, agar hewan laut ini sintas di lingkungan hipoosmotik, maka osmoregulator harus membuang kelebihan air. Nah, dalam lingkungan hiperosmotik, osmoregulator ini harus mengambil air agar nantinya impas dengan kehilangan osmotik. Untuk hewan laut, di mana kebanyakan mereka menyumbangkan kehilangan airnya dengan cara minum air laut. Nah, mereka juga kemudian akan memanfaatkan insang dan ginjalnya untuk membuang garam. Untuk hewan air tawar, dia caranya memecahkan masalah keseimbangan airnya dengan hampir tidak minum dan banyak mengeluarkan urin yang sangat encer, di mana garamnya ini hilang oleh proses difusi dan digantikan oleh makanan dan serapan di seluruh insang. Untuk hewan perairan sementara, beberapa invertebrata yang tinggal di perairan sementara itu dapat kehilangan hampir semua air di tubuh mereka dan bertahan hidup dalam keadaan tidak aktif atau disebut dengan adaptasi ini anhidrobiosis. Untuk hewan darat, dia mempertahankan keseimbangan airnya dengan cara minum dan makan makanan yang lembab serta menghasilkan air secara metabolis melalui respirasi seluler. Keseimbangan air dan pembuangan zat buangan itu bergantung pada epitelium transport, di mana epitelium transport ini biasanya tersusun ke dalam jejaring tabung kompleks dengan area permukaan yang ekstensif. Beberapa epitelium transport ini menghadapi lingkungan luar secara langsung, sementara yang lain itu melapisi saluran yang berhubungan keluar melalui bukaan permukaan tubuh. Contohnya seperti albatros dan burung laut, di mana dia mempertahankan keseimbangan garam internalnya dengan cara menggunakan kelenjar hidung yang terspesialisasi. Dalam kelenjar hidung albatros, hasil neto pertukaran lawan arus adalah sekresi cairan yang jauh lebih asin dari air laut, sehingga walaupun minum air laut dan membawa banyak garam, albatros memperoleh neto air. Untuk bab 44.2 itu tentang zat-zat buangan bernitrogen dan seekor hewan mencerminkan filogeni dan habitatnya. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk zat buangan bernitrogen, di mana sebagian besar hewan laut itu seperti ikan, dia menghasilkan zat buangan berupa NH3 atau amonia. Untuk seperti mamalia, hiu, beberapa amfibi itu menghasilkan zat buangan berupa urea. Sedangkan untuk reptil dan beberapa serangga itu menghasilkan zat buangan berupa asam urat. Selanjutnya ada materi tentang 4.3, di mana sistem ekspresi yang beraneka ragam adalah variasi dari satu tema tubular. Nah, ini adalah proses-proses ekskresi, di mana yang pertama itu ada filtrasi, di mana tubulus ekskresi mengumpulkan filtrat dari darah. Nah, air dan zat-zat terlarut itu didorong oleh tekanan darah melintasi membran permeable selektif dari gugus kapiler dan ke dalam tubulus ekskresi. Yang kedua itu ada reabsorpsi, di mana epitelium transport mengambil kembali zat-zat berharga dari filtrat dan mengembalikannya ke cairan tubuh. Yang ketiga itu ada sekresi, yaitu zat-zat lain seperti toksin dan kelebihan ion ini diekstraksi dari cairan tubuh dan ditambahkan ke dalam tubulus ekskresi. Nah, yang keempat itu ada ekskresi, di mana filtrat yang telah diubah menjadi urin ini nantinya akan meninggalkan sistem dari tubuh. Ini adalah contoh sekilas sistem ekskresi. Yang pertama itu ada protonephridium, di mana dia tuh jaringan tubulus buntu yang tidak memiliki bukaan internal. Yang kedua itu ada metanephridia, biasanya terdapat pada cacing tanah. Dia memiliki sepasang metanephridia yang terbuka. Terus ada tabung mapigi, biasanya dia terdapat pada serangga dan arthropoda terrestrial lainnya. Dan yang terakhir ada ginjal, di mana di ginjal ini merupakan organ ekskresi vertebrata yang berfungsi untuk ekskresi dan osmoregulasi. Selanjutnya ada 44.4 mengenai nefron terorganisasi untuk pemrosesan filtrat darah secara bertahap. Ini adalah contoh struktur dan fungsi nefron dan struktur terkaitnya. Nah, ginjal mamalia ini memiliki dua daerah yang berbeda, di mana korteks ginjal luar dan ada medula ginjal bagian dalam. Nefron ini unit fungsional ginjal vertebrata, di mana terdiri dari tubulus panjang tunggal dan bola kapiler yang disebut dengan glomerulus. Nah, tubulus panjang tunggal ini biasa terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal.
Selanjutnya ada gradien zat terlarut dan konservasi air. Nah, pada ginjal mamalia, tindakan kooperatif dan pengaturan yang tepat dari lingkungan ini sebagian besar bertanggung jawab atas gradien osmotik yang mengkonsentrasikan urin. Dua zat terlarut itu berupa NaCl dan urea, di mana berkontribusi pada osmolaritas cairan interstitial yang menyebabkan reabsorpsi air di ginjal dan konsentrat urin. Untuk 44.5 mengenai sirkuit-sirkuit hormonal menautkan fungsi ginjal, keseimbangan air, dan tekanan darah. Yang pertama itu ada hormon antidiuretik atau hormon ADH, di mana dia ini berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air dalam tubulus distal dan mengumpulkan saluran ginjal. Nah, ADH ini mempengaruhi pengambilan air di dalam ginjal dengan meregulasi saluran selektif air yang dibentuk oleh aquaporin. Nah, pengikatan ADH ke molekul reseptor menyebabkan peningkatan temporer dalam jumlah molekul aquaporin di dalam membran sel pengumpul. Nah, saluran tambahan ini akan menangkap kembali lebih banyak air sehingga mengurangi volume urin. Yang kedua itu ada sistem renin, angiotensin, aldosteron, di mana ini adalah merupakan bagian dari sirkuit umpan balik kompleks yang berfungsi dalam homeostasis. Untuk selanjutnya ada chapter 45 tentang hormon dan sistem endokrin. Di sini saya akan membahas 3 subbab untuk 45.1, 45.2, dan 45.3. Untuk 45.1 yaitu hormon-hormon dan molekul persinyalan yang lain berikatan ke reseptor target, memicu jalur-jalur respons spesifik. Nah, tipe-tipe molekul hasil persinyalan sekresi itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada hormon, di mana hormon ini melaksanakan berbagai fungsi, yaitu mereka mempertahankan homeostasis, memeratai respon terhadap rangsangan, dan meregulasi pertumbuhan dan perkembangan serta reproduksi. Yang kedua ada regulator, di mana regulator lokal ini berfungsi dalam persinyalan parakrin dan autokrin. Yang ketiga ada neurotransmitter, di mana dia ini berperan dalam sensasi, memori, kognisi, dan pergerakan. Nah, untuk hormon berperan dalam fungsi ginjal dan keseimbangan air. Yang terakhir ada feromon, di mana dia ini berfungsi untuk menandai jejak menuju ke makanan, memperingatkan adanya predator. Untuk kelas-kelas kimia hormon itu terdiri dari 3 kelas utama. Yang pertama ada protein dan peptida, yang kedua ada amina yang berasal dari asam amino, dan ketiga ada steroid. Selanjutnya ada reseptor pembukaan sel untuk hormon yang larut dalam air. Nah, biasanya ini dia tertanam dalam membran plasma, terus diproyeksikan keluar dari permukaan sel. Pengikatan hormon ke reseptornya melalui jalur transduksi sinyal yang mengarah ke respons spesifik dalam sitoplasma atau perubahan ekspresi gen. Ada pula yang disebut dengan hormon epinefrin. Dia ini memiliki banyak efek dalam memediasi respons tubuh terhadap stres jangka pendek. Selanjutnya ada reseptor intraselular untuk hormon yang larut dalam lipid. Biasanya ini terletak di sitosol. Sebelum mengikat hormon, pengikatan hormon steroid ini ke reseptor sitosol membentuk sebuah kompleks. Nah, reseptor kompleks ini nantinya akan mengubah transkripsi gen tertentu dengan berinteraksi dengan protein pengikat DNA tertentu atau elemen respon dalam DNA. Nah, pada beberapa jenis sel, hormon steroid memicu respon tambahan dengan berinteraksi dengan jenis protein reseptor lain yang terletak di permukaan sel. Yang pertama ada jalur hormon sederhana. Nah, dalam jalur ini, sel-sel endokrin merespon langsung terhadap stimulus internal atau lingkungan dengan mengeluarkan hormon tertentu. Nah, hormon ini akan bergerak dalam aliran darah untuk menargetkan sel-sel, di mana ia ini akan berinteraksi dengan reseptor spesifiknya. Transduksi sinyal dalam sel target membawa respon fisiologis. Dalam jalur neuroendokrin sederhana, stimulus diterima oleh neuron sensorik daripada jaringan endokrin. Nah, neuron sensorik pada gilirannya merangsang sel neurosekretori sebagai tanggapan. Nah, sel neurosekretori mengeluarkan neurohormon seperti hormon lainnya. Neurohormon ini akan berdifusi ke dalam aliran darah dan bergerak dalam sirkulasi untuk menargetkan sel. Pada vertebrata itu biasa koordinasi persinyalan endokrin itu sangat bergantung pada hipotalamus, di mana sinyal-sinyalnya itu nantinya akan bergerak menuju kelenjar pituitari, di mana pituitari ini memiliki 2 kelenjar, ada posterior dan anterior. Untuk posterior dia itu berfungsi untuk melepaskan 2 neurohormon yaitu oksitosin dan ADH. Untuk anterior dia akan menghasilkan hormon tropik dan non-tropik. Selanjutnya ada hormon tropik, di mana hormon tropik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada
follicle stimulating hormone atau FSH. Yang kedua ada hormon luteinizing atau disebut dengan LH. Yang ketiga ada thyroid stimulating hormone atau TSH, dan yang keempat ada hormon adrenocorticotropik atau ACTH. Untuk hormon non-tropik, di mana hormon non-tropik ini yang diproduksi oleh hipofisis anterior termasuk prolaktin dan MSH. Prolaktin ini biasanya berfungsi untuk merangsang laktasi pada mamalia, tetapi memiliki efek yang beragam pada vertebrata yang berbeda. Untuk MSH ini berfungsi untuk mempengaruhi pigmentasi kulit pada beberapa vertebrata. Nah, yang terakhir itu ada hormon pertumbuhan atau biasa disebut dengan GH. Dia itu berfungsi untuk mendorong pertumbuhan secara langsung dan memiliki efek metabolik yang beragam dan merangsang produksi faktor pertumbuhan oleh jaringan lain. Bagian 45.3. Kelenjar endokrin merespon beragam rangsangan dalam mengatur homeostatik perkembangan dan perilaku. Endokrin sendiri berfungsi pada pengaturan konsentrasi ion kalsium dalam sistem peredaran darah. Nah, di sini ada hormon paratiroid dan vitamin D yang membantu mengontrol kalsium di dalam darah. Homeostatik mengontrol tingkat kalsium pada darah. Jika kalsium pada darah menurun, maka kerangka otot mulai berkontraksi kejang-kejang yang dapat berpotensi fatal. Sedangkan jika kalsium pada darah naik, maka kalsium fosfat dapat membentuk endapan dalam jaringan tubuh yang menyebabkan kerusakan organ. Di sini ada peran hormon paratiroid atau PTH dalam mengatur kadar kalsium darah pada mamalia. Pada mamalia sendiri, kelenjar paratiroid terdapat di permukaan posterior tiroid. Nah, ketika kadar kalsium di dalam darahnya menurun sekitar 100 ml, kelenjar ini akan melepaskan hormon paratiroid yang akan meningkatkan kadar kalsium di dalam darah melalui efek langsung dan tidak langsung. Melalui efek langsungnya itu terdapat pada tulang dan ginjal, sedangkan efek tidak langsungnya itu terdapat pada usus. Pada tulang, hormon paratiroid akan memecah mineral dan melepaskan kalsium ke dalam darah. Pada ginjal, hormon paratiroid akan merangsang reabsorpsi kalsium melalui tubulus ginjal. Sedang pada usus, hormon paratiroid akan memproduksi vitamin D yang pada usus tersebut akan bekerja untuk merangsang penyerapan kalsium dari makanan. Kelenjar tiroid ini juga dapat melepaskan kalsitonin, di mana kalsitonin merupakan hormon yang menghambat kerusakan tulang. Hormon adrenal, respon terhadap stres. Kelenjar adrenal terdiri dari korteks adrenal dan medula adrenal. Nah, di sini terdapat peran medula adrenal. Adrenal memiliki dua hormon, yaitu epinefrin dan non-epinefrin. Epinefrin dapat mengkoordinasikan respon terhadap stres dengan memeriksa jalur respon yang berbeda dalam berbagai sel. Contohnya dalam sel hati, epinefrin menyebabkan pelepasan glukosa ke dalam darah. Dalam sel otot polos menyebabkan vasodilatasi, yaitu meningkatkan aliran darah ke otot rangka, dan menyebabkan vasokonstriksi, yaitu membatasi aliran darah ke usus. Lalu di sini ada peran korteks adrenal. Korteks adrenal menjadi aktif dalam kondisi stres. Rangsangan tersebut menyebabkan hipotalamus mengeluarkan hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Nah, ACTH ini ketika mencapai korteks adrenal, sel-sel endokrinnya akan mengeluarkan kortikosteroid, di mana kortikosteroid ini terdiri dari glukokortikoid dan mineralokortikoid. Glukokortikoid ini memuat lebih banyak glukosa yang berfungsi sebagai bahan bakar dengan mensintesis glukosa dari protein. Sedangkan mineralokortikoid dia akan mempertahankan garam dan keseimbangan air. Lalu di sini terdapat hormon seks. Hormon seks mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, siklus reproduksi, dan perilaku seksual, di mana kelenjar adrenal mengeluarkan hormon gonad. Gonad memproduksi yang mengeluarkan 3 jenis utama steroid hormon seks, yaitu ada androgen, estrogen, dan progesteron. Androgen ini terdapat pada laki-laki, yaitu testosteron, yang mempengaruhi perpanjangan dan penebalan pita suara,
pertumbuhan rambut, serta peningkatan massa otot dan tulang. Estrogen berfungsi dalam pemeliharaan sistem reproduksi dan pengembangan seks sekunder pada wanita. Kalau progesteron pada mamalia berfungsi untuk memelihara jaringan rahim untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan embrio. Lalu di sini ada pengganggu endokrin. Contohnya itu adalah DES atau komplikasi kehamilan. Paparan DES ini dapat mengubah reproduksi perkembangan sistem pada janin. DES diakui sebagai pengganggu endokrin yang mengganggu fungsi normal dari jalur hormon. Contoh lain dari pengganggu endokrin adalah bisphenol A, yaitu bahan kimia yang digunakan dalam membuat beberapa plastik. Lalu di sini ada evolusi fungsi hormon. Selama evolusi, fungsi hormon itu sering menyimpang. Contohnya itu ada hormon tiroid. Hormon tiroid itu kan berfungsi untuk mengatur metabolisme. Tetapi pada katak, hormon tiroid ini berfungsi untuk merangsang resorpsi ekor berudu selama metamorfosis. Hormon MSH disekresikan oleh hipofisis anterior. Nah, pada amfibi, ikan, dan reptil, MSH mengatur warna kulit dengan mengendalikan distribusi pigmen dalam sel-sel kulit yang disebut melanosit. Sedangkan pada mamalia, MSH ini berfungsi untuk menahan rasa lapar dan metabolisme selain untuk fungsi utamanya yaitu tadi pewarnaan kulit.